Ya, bahan yang saya siapkan ini, saya pertama mau kasih judul apa begitu, ya. Pengajaran pertama, pengajaran awal, atau pengajaran pada calon jemaat gitu, ya. Karena dalam bahasa Latinnya itu pendek sebenarnya kan, the catechisi apa tadi Ibu Ida bilang Catechisandis Rudibus. Catechisande ya, Rudibus ya. Catechisandis Rudibus ya. Itu terjemahan harafiahnya saya cek kamus yang Latin itu ya, katekisasi untuk yang tidak terlatih gitu loh ya, tidak terlatih mungkin dalam arti terhadap iman Kristen ya, belum terlalu punya pemahaman. Nah, mungkin aja kita bisa pahami sebagai pengajaran awal ya, katekisasi awal, katekisasi bagi pemula begitu kira-kira ya. Nah, apa ini namanya? Kita lihat sedikit background-nya ya. Background yang berkaitan dengan buku ini atau risalah ini. Pendek ini ya. Dikatakan buku ini pendek, tapi dia cukup lengkap gitu menjawab persoalan tema yang ini yang sedang kita bahas. Yang tadi yang Ibu Ida saya koreksi sedikit, yang Romawinya itu tidak terlalu banyak ya. Yang Romawi, yang Ibu Ida pakai yang versi yang bahasa Indonesia ya. Oh, yang itu. Oke, ya. Itu bagian coba Ibu Ida lihat bagian yang Romawinya ada setebal apa? Coba kasih lihat. Bagian yang yang ada Romawinya. Ya, lumayan banyak. Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau yang di buku yang ini, yang awal ini, itu kelihatannya seri yang lebih baru, ya, entah revisi atau hanya cetak ulang. Ya. Yang awal adalah bukunya seperti ini, cuman dikit. Ya. Dia bagian awalnya itu adalah komentar-komentar ngantar dari penerjemah, atau penerjemahnya sebenarnya seorang ibu, tapi mungkin setelah terjemah diperiksa ulang oleh Van den N atau apa gitu ya. Di bagian awalnya itu cuma sedikit. Yang Romawinya dengan ukuran ini, bukunya ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil, cuma 17 ya. Halaman yang Romawinya cuma 17 ya. Berarti buku yang satu itu ada tambahan lagi di bagian awalnya, di bagian pengantarnya ya. Sehingga tadi saya lihat ada pembagian berbagai jenis orang ya, untuk menjadi orang Kristen itu tidak ada, saya tidak temu di sini ya, di buku ini saya tidak temu. Mungkin itu di bagian awalnya. Yang Ibu Ida baca itu di bagian awalnya atau di bagian isinya? Pembagian jenis Orang atau si calon, Pak? ya, calon Masuk ke isinya. masuk bagian isinya. Iya. Masuk bagian isinya itu di dalam isinya atau di footnote? Isinya, Pak. Isinya ya. Oke, ya. Saya baca ini memang belum 100% juga, paling saya baca 70-80% ya. Saya belum temu dengan yang kata-kata yang bahasa Latin itu. Bagus juga ada penggolongan seperti itu ya. Penggolongan dari orang yang paling awal sampai orang yang sudah betul-betul percaya dan mantap gitu. Baik, kita lihat sebentar background-nya. Kalau dari artikel dalam Augustine Through the Age itu, ensiklopedia, itu dikatakan buku ini ditulisnya antara ya. Jadi tidak berani dikatakan pasti ya. Dan antaranya ini adalah cukup jauh ya. Cukup jauh, yaitu 399 sampai 405 ya. Jadi diberikan perkiraan buku ini tulis paling awal di 399 atau paling lambat di 405 ya.
Ini bukan sampai, ya, bukan artinya buku ini awal ditulis 399 terus lama-lama baru jadi sampai 405 baru final, bukan gitu maksudnya. Ya. Tapi ini adalah perkiraan buku ini tulis mungkin paling awal 399, paling akhir 405. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya kita bisa komentarin sedikit. Tampaknya itu ditulis paling awal 397. Ya, 397. Nah, 397 ini mengacu pada tahun Agustinus menggantikan Valerius. Ya. Agustinus ditakbiskan menjadi presbiter, yaitu imam, ya. Itu 391. Tapi dia tidak langsung menjadi uskup. Ya, tidak langsung menjadi uskup. Sampai dengan Valerius meninggal 397, baru Agustinus menggantikan menjadi uskup. Jadi dari situ tahun awal Agustinus menjadi uskup di 397. Ya. Oleh karena itu saya lebih mengacu pada 397, walaupun dari perkiraan penulis artikel ini 399. Jadi paling awal adalah 397, artinya setelah dia menjadi uskup, dia mulai banyak berkecimpung urusan gerejawi, termasuk juga situ urusan dengan orang-orang calon anggota. Ya, orang-orang calon anggota. Nah, dari situ mungkin belakangan hari baru Diogratias meminta Agustinus untuk berikan petunjuk. Ya. Nah, itu perkiraan buku tersebut ditulis. Nah, lalu buku ini adalah untuk menjawab permintaan Diogratias. Ya. Diogratias tadi sudah seperti diuraikan. Ya. Nah, kalau Ibu Ida tadi mengatakan itu adalah dialog, ya, dialog antara Agustinus dengan Diogratias. Nah, berkaitan dengan hal ini, dengan Diogratias ini, perlu juga katanya dibedakan antara buku ini dengan sebuah tulisan lain yang agak mirip temanya dengan ini, ya, di mana ada orang pernah minta Agustinus bertanya tentang Agustinus berkaitan dengan mengajar para calon jemaat ini. Lalu Agustinus pernah menuliskannya menjadi sebuah surat, ya. Kalau tidak salah epistula nomor 120 kali, ya. Jadi surat-suratnya Agustinus itu sudah diberikan nomor, ya, yang sampai hari ini masih terdokumentasi, itu diberikan nomor sehingga memudahkan kita untuk mencari, ya. Kalau kita butuh, kita harus tahu kita cari surat yang nomor berapa, ya. Nah, dikatakan ada juga dalam surat yang satu itu ada kaitan juga dengan nama Diogratias. Tapi dikatakan mungkin buku ini bisa ada kaitan erat dengan surat tersebut, tapi juga ada kemungkinan sama sekali tidak terkait. Ya, nah, kita belum lihat surat itu. Ya. Rasanya yang kumpulan epistula itu juga sudah lengkap, ya, terjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti kalau dapat Bapak Ibu simpan itu, koleksi, ya. Untuk belakangan hari kalau berminat didalamin lagi, ya. Lalu Diogratias itu adalah diaken Kartago. Jadi di dalam gereja di Kartago, Diogratias pelayanannya atau status kegerejanya dia adalah diaken. Artinya lumayan, ya. Dia bukan sekedar seorang jemaat yang sangat biasa-biasa, ya. Tapi dia punya peran yang tidak sedikit, artinya dia kedudukannya diaken. Nah, diaken nanti kita bedakan lagi, diaken itu membantu para presbiter. Ya. Diaken itu membantu para presbiter. Terus di atasnya presbiter itu nanti baru uskup namanya. Ya. Jadi diaken ini ya kalau sistem gereja yang masih mengikuti sistem gereja tradisional yang rapi seperti ini, ya, antara presbiter dengan diaken dibedakan dengan jelas. Ya, dibedakan dengan jelas. Diaken ya diaken, presbiter ya presbiter. Diaken itu seperti orang-orang dalam Kisah Rasul, yaitu Stefanus, ya, di mana dikatakan mereka diserahkan pelayanan meja, Pak, istilahnya, ya, nolong
pemberian pada para janda dan fakir miskin, ya. Tapi para diaken itu sama sekali di dalam rumah ibadah orang Yahudi dulu atau gereja-gereja mula-mula, ya, para diaken itu tidak berkhotbah, tidak menyampaikan firman, ya. Berbeda dengan para presbiter. Para presbiter punya wewenang untuk bisa menyampaikan firman. Nah, jadi ini kita kenal sedikit background dari surat tersebut. Jadi permintaan dari seorang Gratias, dan Diogratias ini adalah seorang diaken di kota Kartago. Artinya dia mengenal gereja cukup lumayan, ya. Berbagian dalam pelayanan gereja cukup lumayan, ya. Mengerti dia persoalan-persoalan dalam gereja. Nah, orang inilah yang meminta kepada Agustinus. Terus kenapa dia meminta kepada Agustinus? Nanti kita juga melihat, ya, kondisi zaman itu yang lebih luas. Sekarang kita lihat dulu ke isi atau garis besarnya. Ya. Jadi garis besar dari buku ini, ya, pendek buku ini, ya, pendek buku ini. Ya, oleh karena itu kita jangan pakai kata bab deh, mending pasal aja, ya, pasal. Ada pasal 1 sampai 55, ya, pasal 1 sampai pasal 55 ini halaman, ya. Kalau halaman dengan ukuran buku yang kecil ini, halamannya 93, ya. Halamannya cuma 93, bagian isinya betul, ya. Bagian yang Romawinya kita tidak hitung gitu. Cuma 93 dan ukuran bukunya kecil, ya, lebih kecil. Nah, itu oleh para peneliti tulisan ini biasa dibagi dua kelompok, ya. Kelompok pertama itu pasal 1 sampai pasal 23. Terus kelompok kedua pasal 24 sampai 55, ya. Cuman saya bagi lagi pasal 24 sampai 55 itu saya bagi jadi dua kelompok yang berbeda, ya. Sehingga garis besarnya di sini kita bagi jadi 3. Yang pertama, interaksi pengajar dengan pembelajar. Jadi banyak hal tadi yang dikemukakan oleh yang Ibu Ida katakan tuh, alasan pertama ini, alasan kedua ini, alasan ketujuh ini. Itu adalah dalam hal membahas interaksi seorang pengajar, ya, pengajar prakatekisasi dengan orang yang belajar, ya. Nah, di sana Diogratias mempunyai keluhan-keluhan yang disampaikan pada Agustinus, ya. Lalu Agustinus menjawab di bagian pasal 1 sampai 23, ya, dengan banyak kendala-kendala itu, ya. Jadi proses belajar mengajar, ya, dan ini bisa kita terapkan ke dalam hamba Tuhan sendiri dalam hal mengajar katekisasi atau pengajaran-pengajaran lain yang di dalam gereja, ya. Kita bedakan sedikit dengan khotbah, ya. Khotbah agak sedikit berbeda, walaupun bagian ini juga bisa menolong Bapak Ibu untuk berefleksi ketika kita menyampaikan khotbah, ya. Misalnya di sana disebutkan macam-macam. Ada pendengarnya yang bosan, ada pendengarnya yang tidak tertarik, ya. Ada karena faktor pembicaranya atau pengajarnya lagi jengkel atau apa, ada orang-orang tertentu memang daya tangkapnya lambat dan seterusnya, banyak sekali, ya. Jadi menarik di situ. Jadi pasal 1 sampai 23 kita bisa sebut juga itu berkaitan dengan metodologi waktu belajar mengajar, proses penyampaian sesuatu bahan, ya. Bisa bilang kita juga bisa perluas itu dari seorang guru pada murid, ya. Bisa kita perluas sampai ke situ. Saya lihat menarik sekali saya baca bagian itu, ya. Ternyata dari zaman dulu pun Agustinus sudah menggumulkan hal demikian, ya, berkaitan interaksi antara pengajar dengan pembelajar. Nah, di bagian yang berikut yaitu kita sebut pengajaran yang panjang, ya. Jadi pengajaran panjang ini dari pasal 24 sampai 50. Jadi model pengajaran yang panjang yang bahannya tadi disampaikan oleh Ibu Ida secara detail itu, ya. Itu pengajaran yang panjang itu dari penciptaan sampai dengan nanti kehidupan kekal, ya. Atau kita mau batasin dari penciptaan sampai dengan akhir zaman, ya. Tapi
detail, ya, cukup detail penjelasannya itu, ya, pengajarannya. Nah, lalu Agustinus mengatakan kalau dirasa, ya, kalau dirasa yang model contoh, ya, ini contoh yang dia sampaikan untuk mengajar pada calon jemaat, ya, calon anggota jemaat. Kalau dirasa pasal 24 sampai 50 terlalu panjang, ya bisa diperpendek. Jadi model pengajaran yang pendek itu seperti yang dia hanya bahas dalam pasal 51 sampai 55. Pendek sekali. Ya. Jadi 51 sampai 55 itu pendek sekali. Tapi pasal 24 sampai 50 pun kalau Bapak Ibu mau rangkumkan, ya, itu juga pendek. Ya, pendek. Cuman banyak detail-detailnya. Ya, detail-detailnya banyak sekali. Ya. Nah, jadi gambaran buku ini adalah demikian. Satu, berkaitan dengan interaksi pengajar dan pembelajar. Yang bagian kedua, contoh pengajaran yang panjang. Yang bagian ketiga, contoh pengajaran yang pendek. Ya. Nah, pengajaran yang panjang dengan pengajaran yang pendek itu garis besarnya sama. Ya. Garis besarnya sama. Ada hal-hal penting harus disampaikan. Ya. Cuma satu lebih panjang, satu lebih pendek. Kalau saya melihat mungkin malah begini. Ya. Pengajaran yang panjang itu diperuntukkan bagi orang-orang yang pengetahuannya akan iman Kristen masih sangat minim. Sementara kalau pengajaran yang pendek itu bisa diberikan pada orang-orang yang pengetahuan mereka tentang iman Kristen sudah lebih banyak. Ya, tapi dua-duanya tetap adalah calon, ya, calon anggota gereja. Ya. Kalau saya mengamati isinya, ya seperti itu jadinya. Oke, nah sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat yang tadi juga sedikit sudah diuraikan oleh Ibu Hidayat, yaitu pengajaran yang panjang maupun pengajaran yang pendek. Ya, di sini bisa dirangkumkan ke dalam namanya sejarah keselamatan. Ya, sejarah keselamatan. Nah, terutama di situ, ya, terutama yang di pengajaran yang panjang ini. Ya, jadi pengajaran panjang setelah diuraikan lebih dari separohnya, ya, setelah diuraikan lebih dari pengajaran panjang diuraikan oleh Agustinus lebih dari separohnya, maka kemudian Agustinus merangkumkannya, ya, merangkumkannya. Itu merupakan satu gambaran sejarah keselamatan yang bisa dibagi menjadi zaman-zaman, ya, dibagi menjadi zaman-zaman. Nah, zaman yang pertama juga tadi sudah disinggung oleh Ibu Ida. Zaman pertama itu bisa diwakili dari Adam sampai Nuh, ya, artinya ya mulai dari penciptaan itu. Ya, jadi ini mulai dari pasal yang ke-24. Ya. Mulai dari pasal yang ke-24. Sebentar. Ya, mulai dari pasal 24 ya, pengajaran yang panjang. Kalau mau lebih spesifik bisa juga dikatakan mulai dari pasal 29 ya, di mana pasal 29 itu betul-betul mulai dari penciptaan. Ya, mulai dari situ. Nah, dari situ dibagi zaman itu dilanjutkan dengan zaman Nuh, yaitu mulai dengan setelah air bah, Nuh sampai dengan Abraham. Ya. Nah, dikatakan dua zaman ini, dua pembagian ini, itu paling jelas dalam Perjanjian Lama. Ya, paling jelas dalam Perjanjian Lama. Lalu ketika dilanjutkan zaman yang ketiga, maka zaman ketiga hitungnya mulai dari Abraham sampai dengan Daud. Dikatakan ini sini mulai mengikuti model pembagian dari Perjanjian Baru, yaitu sejak mulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Ya, di silsilah Tuhan Yesus di situ baru sedikit terungkap. Ya, dari Abraham sampai dengan Daud. Terus dari Daud sampai ke pembuangan. Ya, dari Daud sampai dengan Babilonia. Lalu dari Babilonia, dari pembuangan itu orang-orang itu kembali, ya, kembali dari pembuangan sampai dengan zaman Yesus Kristus, ya, disebut zaman kelima. Baru zaman keenam dimulai dari Yesus lahir dan berkarya.
Ya, Yesus berinkarnasi, Yesus lahir dan berkarya. Nah, cuman di dalam bagian-bagian tersebut saya belum ketemu gitu loh. Lalu yang dia maksud dengan zaman ke-7 itu apa? Ya, itu hanya sampai 6. Ya, zaman ke-7 apa? Memang ini ada satu model pembagian dari yang sudah cukup panjang sejarahnya dalam kekristenan berkaitan dengan sejarah keselamatan. Ya, saya belum temu yang dia maksud nanti zaman yang ke-7 zaman seperti apa, mulai dari kapan sampai kapan. Apakah setelah Yesus naik ke surga, ya, sampai dengan akhir zaman, ataukah mulai dari Yesus datang kembali ke dunia ini sampai dengan akhir zaman, ataukah misalnya mulai dari Roh Kudus turun sampai dengan akhir zaman, tidak begitu jelas. Ya. Nah, jadi yang Agustinus mau ajak supaya para calon anggota itu mereka perlu ketahui adalah garis besar dari ini semua, tapi yang penting bukan nama tokoh-tokohnya disebutkan. Ya, yang penting setiap zaman itu ada satu ide yang disampaikan. Ya, yaitu kalau Adam ke Nuh itu adalah dari penciptaan sampai dengan air bah, ya, ada pemusnahan. Dan kenapa terjadi begitu? Ya karena dosa manusia. Tuhan memusnahkan itu. Cuma ada satu keluarga yang selamat, ya, satu keluarga yang selamat. Maka Nuh melanjutkan terus sampai dengan Abraham. Jadi bukan soal pengetahuan Alkitabnya, tapi soal masa-masa itu mewakili satu kondisi tertentu dalam sejarah keselamatan. Ya. Nah, hal itu yang Agustinus tekankan untuk perlu untuk disampaikan. Ya. Oke, nah, sekarang saya ajak kita melihat lebih luas lagi ke sini. Jadi di zamannya Agustinus itu, ya, untuk menjadi orang Kristen, ya, sepertinya ada tahap-tahap yang akan dilalui. Ya. Untuk menjadi orang Kristen ada tahap-tahap yang akan dilalui, yaitu calon tersebut itu dalam tanda petik diwawancarai. Ya. Diwawancarai. Terus kalau dari hasil wawancara itu, ya, mantap, masuk tahap kedua, maka akan diberikan 4 tanda, ya, diberikan 4 tanda, ya, termasuk tanda salib. Terus diawali dengan itu namanya kalimat-kalimat yang diucapkan untuk mengusir roh jahat dalam diri orang tersebut. Kalau orang itu masa lalunya ada kaitan dengan roh jahat. Terus tanda salib, ya. Terus ada namanya membubuhkan apa ya? Yang saya lihat sebentar. Dalam buku ini bagian pengantarnya disebutkan di situ pengucapan kata-kata yang dianggap mengusir roh jahat dari dirinya. Yang kedua, pembubuhan tanda salib pada dahinya. Yang ketiga, penumpangan tangan. Dan yang keempat, penyuguhan garam kudus. Ya. Nah, itu kebiasaan pada zaman tersebut. Jadi kalau wawancara ini dirasa mantap, ya, artinya meyakinkan calon ini, maka pada calon itu dilakukan 4 hal, dan ini memberikan 4 atau disebut 4 tanda, ya, dan ini segera dilakukan. Kalau ini sudah lewat, maka tahap ketiga orang itu akan menjalani 2-3 tahun masa percobaan. Nah, di 2-3 tahun masa percobaan inilah tampaknya pembelajaran yang sampai sekarang berkembang menjadi kelas katekisasi, kemungkinan disampaikan sini. Ya, 2-3 tahun ini. Tapi di zamannya Agustinus belum tentu itu ada. Ya, tampaknya di zaman Agustinus selama 2-3 tahun ini ya tidak ada yang namanya kelas katekisasi. Jadi pembelajaran yang bisa didapatkan orang adalah
selama 2-3 tahun itu adalah melalui ibadah-ibadah yang berjalan setiap minggunya di gereja ataupun acara-acara lain yang bersifat kegerejaan. Nah, seperti itu. Nah, baru setelah 2-3 tahun ini selesai, maka orang itu akan dibaptis. Baptisnya menjelang Paskah atau bahkan dikatakan pada malam Paskah, ya, menjelang hari Paskah. Nah, lalu tadi juga sempat disinggung sedikit, ya, selama 2-3 tahun ini masa percobaan, artinya orang itu sudah mulai ibadah di gereja, datang ikuti acara-acara gereja. Cuma orang tersebut tidak akan mengikuti ekaristi atau misa, ya, atau dengan istilah kita Protestan yaitu perjamuan kudus. Ya. Orang itu tidak akan terlalu tahu menahu tentang baptisan maupun tentang perjamuan kudus. Maka setiap minggu kalau begitu orang tersebut hanya ikutin ya doa, ikutin bacaan Alkitab, terus ikutin dengan penguraian khotbah, liturgis yang diadakan di gereja lah. Tapi begitu selanjutnya berlanjut ketika mau sampai pada perjamuan, maka orang-orang tersebut biasanya akan pergi, selesai ibadah mereka. Ya, ibadah mereka selesai, mereka tinggalkan tempat. Ya, sementara jemaat yang lain terus gitu loh, terus yaitu melakukan perjamuan. Ya, seperti itu jadinya. Nah, itu yang disebut dengan 2-3 tahun masa percobaan. Ya. Nah, jadi kondisi waktu tersebut zamannya Agustinus adalah kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, tahapan atau langkah-langkah seorang menjadi Kristen. Nah, hal tersebut juga masih berkaitan erat dengan sejarah kekristenan pada masa itu yang lebih luas. Ya. Jadi buku ini masih terkait dengan sejarah kekristenan pada masa itu yang lebih luas, yaitu dikatakan begini. Di zaman Agustinus, gereja sudah berkembang cukup baik dan gereja mendapatkan perlindungan dari negara, yaitu Kekaisaran Romawi. Ya. Tetapi sebelum itu sampai, pernah juga di dalam sejarah Kekaisaran Romawi, di mana pada zaman seorang namanya Dioklesian, ya, nah di situ justru tindakan perlakuan terhadap agama Kristen sangat tidak manusiawi. Ya. Nah, dalam kondisi yang tersebut, zaman Dioklesian itu dikatakan ada orang-orang Kristen yang dalam tanda petik mereka kita bisa sebut dengan murtad. Ya, terlepas dari Bapak Ibu setuju atau tidak ada kata murtad tersebut. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Misalnya mereka menyerahkan Alkitab untuk dikumpulkan dan dibakar. Ya. Atau mereka dalam tanda petik menyangkali imannya. Ya. Nah, orang-orang tersebut ya lumayan banyak di zaman itu. Lalu ketika zaman Dioklesianus lewat dan Kekaisaran Romawi mulai berlaku ramah terhadap kekristenan, bahkan sampai belakangan hari menganak-emaskan orang-orang Kristen, agama Kristen. Nah, dalam kondisi seperti inilah dikatakan banyak orang-orang tersebut yang dahulunya meninggalkan iman Kristen, mereka kembali, ya, mereka kembali ke gereja, kembali ke kumpulan orang-orang percaya. Dalam kondisi tersebutlah muncul seorang namanya Donatus, ya, dan menjadi Donatisme, pengajarannya menjadi Donatisme. Orang-orang Kristen yang masuk dalam yang setuju dengan pengajaran Donatus, mereka melihat orang-orang tersebut yang pada masa yang sulit Dioklesian, mereka murtad, ya, atau mereka meninggalkan imannya, maka dari sikap ajaran Donatisme, orang-orang tersebut tidak bisa diterima kembali. Ya, tidak bisa diterima kembali. Atau sangat sulit untuk bisa diterima kembali, kira-kira begitu. Sementara sikap gereja yang pada umumnya pada zaman Agustinus itu adalah masih menerima mereka. Nah, itulah yang menjadi pertentangan antara zaman Agustinus di gereja pada umumnya berhadapan dengan ajaran Donatisme. Kondisi inilah
yang saya rasa penting untuk kita ketahui supaya kita memahami buku tersebut. Ya, pengajaran awal bagi calon anggota gereja. Jadi buku ini kita harus pahami, ini bukan buku katekisasi. Ini bukan bahan katekisasi. Ya. Ini bukan buku katekisasi, ini bukan bahan katekisasi. Walaupun isinya bagus. Ya, dan isinya kita setuju gitu loh. Ya. Tapi ini bukan buku katekisasi, juga bukan bahan katekisasi, dan juga bukan ringkasan katekisasi. Ya. Nah, bahan ini versi yang panjang dan versi yang pendek tadi, ya, itu di mana dipakai? Itu dipakainya justru di sini. Ya, kita mau tandain di sini. Dia dipakai di sini. Ya, ketika calon diwawancarai. Jadi ada seorang mau menganut iman Kristen. Jadi mungkin dia dibawa oleh keluarganya, ya, atau keluarganya karena keluarganya mungkin sudah mengenal iman Kristen, atau dia dibawa oleh teman-temannya. Kalau dia sudah punya teman gereja, ya, maka dia dibawa gitu. Nah, tampaknya setelah dia dibawa, maka pengurus gereja bisa saja diwakili oleh para diaken. Mereka akan mengadakan wawancara. Ya, mengadakan wawancara. Jadi intinya wawancara itu adalah mempertanyakan, apa pertimbangan kamu menjadi Kristen? Apa motivasi kamu? Ya, ya, macam-macam. Di situ ada 2-3 macam-macam yang diajukan oleh Agustinus. Tapi tampaknya yang paling ideal jawabannya adalah untuk menemukan perhentian di dalam Tuhan. Ya, jadi seperti pergumulan Agustinus sendiri, ya, hati kami tidak akan puas di dunia ini sampai kami menemukan perhentian di dalam Engkau ya Tuhan. Kira-kira gitu. Nah, sementara Agustinus mengatakan ketika diwawancara orang bisa menjawab bermacam-macam kan. Saya tidak mau lagi hidup secara duniawi gitu. Saya merindukan satu kehidupan yang rohani, ya, dan lain-lain. Atau saya sudah muak dengan harta benda duniawi. Saya sudah muak dengan pengejaran akan pangkat dan sebagainya. Ya. Nah, itu juga jawaban-jawaban yang bagus Agustinus bilang. Ya. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, ketika mantap, ya, maka bahan yang di sini inilah yang disampaikan pada orang tersebut. Jadi bahan ini bukan buku katekisasi, bukan bahan katekisasi, tapi bahan ringkas yang disampaikan di dalam proses wawancara itu. Wawancara itu mantap, dikasih tahu garis besarnya gitu, sejarah keselamatan. Jadi tampaknya bahan ini, baik yang panjang ataupun yang pendek, itu hanya disampaikan dalam satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan saja. Saya belum dapat informasi ya, saya pengen cari juga informasi. Sebenarnya kebiasaan pada masa itu berapa lama sih? Ya. Proses wawancara ini berapa lama? 2 jam, 3 jam atau setengah hari? Gitu, ya. Apakah 2 jam, 3 jam atau setengah hari? Kalau kita melihat versi yang panjang yang disampaikan Agustinus tadi, itu bisa mungkin kalau proses menjelaskannya lebih cepat, paling cepat rasanya 1 jam. Ya. Kalau lebih pelan-pelan dikit mungkin 1,5 sampai 2 jam. Ya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi ini adalah untuk meneguhkan pada orang yang diwawancara itu. Kalau alasan dia sudah hendak menjadi Kristen itu mantap, terus ditegaskan hal ini. Dia sudah mengerti akan hal ini, yang versi panjang maupun versi singkat, ya. Mantap. Nah, baru orang itu masuk tahap yang kedua, yaitu diberikan 4 tanda. Jadi ini bukan buku katekisasi, ya, bukan bahan katekisasi, walaupun isinya bagus. Ini hanyalah langkah awal untuk menegaskan pada calon anggota tersebut. Ya, oke, sampai di sini loh. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita. Silakan. Dari yang tadi sudah ditanya-tanyakan, ada yang belum terjawab, silakan disampaikan lagi, ataupun yang mau ditegaskan dari yang tadi sudah ditanyakan, silakan. Ali, maksudnya itu buku yang disampaikan sebagai ringkasan itu ya, untuk mewawancarai calon itu
untuk disampaikan kurang lebih 1 jam itu satu buku itu maksudnya ya? Iya, iya. Satu buku itu di dalamnya ada 2 versi. Jadi tergantung mau disampaikannya versinya panjang atau versinya yang pendek. Ya, kalau versinya panjang, tadi saya katakan, kalau versinya panjang itu bisa mulai dari pasal 29 konkretnya, ya, atau dari pembagian orang-orang itu dari pasal 24 sampai 50. Oke. Kalau versi pendeknya pasal 51 sampai 55. Ya, dan itu Agustinus mengatakan ya tergantung pada orangnya atau si calon itu. Ya, dan saya melihat pembagiannya lebih bagus berdasarkan sejauh mana dia punya pemahaman terhadap iman Kristen atau terhadap sejarah keselamatan. Kalau sama sekali nol, ya mending disampaikan yang panjang. Kalau dia sudah cukup banyak, ya jangan yang panjang, yang pendek mending. Nah, kenapa begitu? Karena orang-orang tersebut ketika diwawancarain udah mantep, maka orang yang mewawancarain, katakanlah dia seorang diaken seperti Diogratias itu, dia sampaikan orang itu tidak hanya sendiri, ya. Jadi si calon tersebut akan didampingi oleh orang-orang lain, bisa aja teman-temannya atau keluarganya, mereka dibawa. Dan pada kebiasaan pada masa itu, ya, kebiasaan pada masa itu adalah mereka itu berdiri. Diaken yang menyampaikan ini duduk di kursinya. Ya, dan kebiasaan ini ya masih berlanjut seperti modelnya masih mengikuti modelnya pada umumnya seperti yang di sinagog gitu. Ya, atau gereja-gereja pada mula-mula ya, di mana yang menyampaikan firman yang berdiri dengan duduk ya, yang mendengarkan berdiri posisinya ya. Zaman sekarang kan terbalik. Ya, zaman sekarang kan terbalik. Pendengarnya yang duduk, bicaranya yang berdiri. Ya. Nah, kondisinya seperti itu. Oleh karena itu Agustinus kan juga menyinggung, kalau dirasa terlalu panjang terus mereka juga capek berdiri, kalau di situ masih ada tempat duduk, dipersilakan duduk aja. Ya. Sampai ada penjelasan seperti itu di bagian-bagian awal di pasal 1 sampai 23 tersebut. Oke, silakan lanjut. Pak Ali. Oh. Ya Pak Dodi, silakan. Oh. Kayak semacam kelompok-kelompok yang dianggap sesat atau bidat itu nanti kan menjadi salah satu antisipasi melalui katekisasi yang benar dengan proses-proses yang mendewasakan sampai mereka itu dewasa dalam iman. Nah, pertanyaan saya Pak, tradisi ekskomunikasi kelompok-kelompok seperti donatisme itu seperti apa Pak ya pada zamannya Agustinus? Saya belum pernah dapat info ya di zamannya Agustinus seperti apa gitu. Belum pernah dapat info. Cuma orang yang sudah meninggalkan iman Kristen itu yang oleh kelompok donatis tidak bisa diterima kembali ya. Jadi gereja pada masa Agustinus itu kalau kita mau bagi ya gereja yang umum masih menerima mereka kembali. Mestinya ada proses-prosesnya ya. Tapi kalau di kalangan orang Kristen atau gereja-gereja tertentu yang sepakat dengan pandangan Donatus, maka mereka tidak akan menerima. Ya, orang tersebut tidak akan diterima, ditolak gitu. Mau mereka kembali akan ditolak. Ya, kondisinya seperti itu. Nah, itu yang membuat masalah sehingga Agustinus perlu banyak menulis juga untuk menjawab pandangan Donatisme. Ya, selain tentu pandangan yang lain, Arius, Pelagius, juga Manikeisme. Oke. Itu apakah mereka dianggap kayak murtad gitu Pak, atau tersesat gitu aja? Kayak bidat kan nggak sampai murtad, atau bagaimana? Kalau gereja menamai mereka itu? Ya, kalau saya masih belum temu istilah yang dipakai pada masa itu, ya. Tapi kalau setelah zaman Agustinus sampai dengan abad pertengahan, atau zamannya Agustinus sampai dengan reformasi, ya, zaman Agustinus sampai zaman reformasi, maka dua kata yang sering dipakai nantinya, ya,
Satu itu ya sesat bisa, ya. Oh ya, dua istilah yang nanti muncul, yaitu satu pakai sistem ekskomunikasi, dua lagi, yang kedua nanti pakai sistem lagi namanya anatema, ya, anatema. Dua itu nanti sering pakai di abad pertengahan, ya, mulai zaman Agustinus terus maju sampai dengan reformasi gereja, ya. Tapi apakah zaman Agustinus betul-betul sudah mulai dengan hal itu? Kita masih harus cari bahan lebih banyak, ya, atau zaman setelah Agustinus baru mulai, ya, sistem ekskomunikasi maupun sistem anatema, ya. Ini dua hal yang serius banget, itu pasti berkaitan dengan perkembangan ajaran-ajaran yang ekstrim. Oke, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang lain. Yang Pak Krisna tadi terjawab belum? Atau Pak Bildad? Saya sepertinya sudah sih, Pak. Ya, oke. Pak Bildad, silakan. Ya, kalau dari saya tadi, yang pertanyaan saya tadi itu mengenai kelompok-kelompok itu tadi, Pak. Mereka kan, gereja kan membuka ibadah secara umum begitu, bagi mereka yang sudah tergolong anggota gereja tetap, dan juga bagi mereka yang masih tergolong rudis lah, katikum lah, yang begitu. Tetapi orang yang mengikuti Ekaristi itu yang sudah menjadi anggota begitu. Sedangkan mereka yang lain belum bisa mengikuti Ekaristi, lalu kemudian pada selesai khotbah misalkan begitu, mereka disuruh pulang begitu. Nah, saya cuma berpikir bahwa ternyata di zamannya Agustinus itu kategorisasi dirinya itu tinggi gitu, Pak. Saya berpikir begitu sampai ke sana sih. Karena satu sisi mereka yang tidak mau dibaptis sejak semula, mungkin karena jalurnya begitu panjang begitu, mereka memilih nantilah selesai, kalau udah tua begitu, kalau dekat-dekat mau meninggal, ya baru dibaptis gitu. Karena juga di satu sisi pemahaman mereka mengenai baptisan kan ya menyelamatkan begitu. Ya saya tidak tahu Agustinus memahami itu atau tidak. Nah, pemahaman itu kan dalam kelompok mereka yang sudah dibaptis mungkin merasa, wah saya sudah selamat misalkan gitu kan, terus saya sudah dihapus misalkan gitu kan. Kategorisasi diri itu kan di antara mereka bisa jadi menimbulkan konflik gitu. Saya sih belum menemukan itu, cuma bertanya saja apakah dari yang Bapak sudah pelajari atau sudah baca itu bisa menemukan itu dari teman-teman yang lain. Gitu sih, Pak. Ya. Saya melihatnya bisa dari dua sisi, ya. Satu sisi baik diri Agustinus atau diwakili oleh ibunya Monica pada masa Agustinus masih kecil, atau orang-orang Kristen pada sejaman dengan Agustinus, mereka yang masih menunda pembaptisan sampai usianya pada mencapai satu umur tertentu, bisa aja didorong oleh kesalahpahaman secara doktrinal, ya. Kesalahpahaman secara doktrinal baik terhadap pemahaman terhadap arti baptisan ataupun hal-hal lainnya, ya, soal murtad dan seterusnya gitu. Nah, tapi bisa juga kita lihat dari sisi yang lain, bukan urusan kesalahan doktrinal, bukan urusan soal pemahaman baptis yang salah ataupun ide tentang murtad dan lain sebagainya. Tapi bisa juga kita menyoroti dari sisi yang positif, yaitu dalam arti ada orang-orang tertentu mungkin dia lebih berhati-hati, lebih serius, sehingga dia masih merasa belum dalam tanda petik belum layak untuk menjadi seorang Kristen sejati, sehingga dia merasa dirinya belum layak untuk dibaptis. Saya sih masih bisa melihat dari sisi begitu, ya. Dan sampai hari ini pun masih ada yang begitu, ya. Masih ada, kita bisa temuin orang-orang tertentu di kalangan jemaat yang mereka menunda-nunda untuk baptisan, ya. Mereka menunda-nunda untuk baptis, mereka belajar masih menunda-nunda, entah apapun pergumulannya, ya. Tapi kebanyakan pergumulannya adalah di soal, yaitu dia melihat perilakunya dirinya sendiri belum seperti yang digambarkan dalam Alkitab, yaitu sebagai terang, sebagai garam, atau sebagai murid Kristus yang sejati. Bisa juga kita menemui gitu.
Lalu hal-hal berkaitan misalnya dengan tadi juga di zaman itu kita pandang begitu ketatnya. Orang-orang setelah hari Minggu ikut doa, ikut liturgis, ikut bacaan Alkitab, ikut penguraian firman. Setelah itu ketika mau masuk lanjut dengan Ekaristi, misa atau perjamuan kudus, ya mereka cepat-cepat pulang. Atau apakah zaman itu mereka dianjurkan pulang atau diharuskan pulang, nggak tahu kita. Ya. Tapi kondisi serupa ya masih ada zaman sekarang. Si ada toh di gereja-gereja kita baik Protestan maupun Katolik, ketika sampai perjamuan kudus pulang mereka. Pertimbangannya mungkin sederhana kan? Lama-lama ngapain juga saya tidak ikut kok, ya kan? Saya belum layak ikut, saya belum dibaptis, saya belum boleh ikut. Ya sudah, saya pulang aja gitu. Kalau di Katolik lebih banyak lagi yang pulang. Ya, Katolik bisa lebih kentara karena Katolik misalnya setiap minggu, ya. Perjamuan kudusnya setiap minggu. Ya, setiap minggu ada ibadah pasti ada perjamuan kudus. Atau kalau mereka ikut yang ibadah hari Sabtu, kebaktian yang hari Sabtu, kebaktian hari Sabtu diakhiri pasti juga ada misa. Nah, orang-orang yang belum memenuhi syarat untuk ikut misa, kebanyakan ya pulang. Ngapain dia berlama-lama situ? Dia merasa ngapain saya besok waktu? Toh saya tidak boleh berbagian kok. Nonton doang gitu. Nonton doang dia juga mungkin dia sudah pernah nonton gitu. Seperti itu juga kita bisa lihat sisi tersebut. Ya. Terus yang tadi satu lagi ada yang tentang baptis, ya baptis. Masih belum banyak informasi kita dapat. Apakah orang zaman Agustinus itu atau zaman sebelumnya baptis itu berarti dalam kondisi telanjang, setelah itu baptis baru berpakaian? Ya. Belum terlalu jelas. Ya. Saya sih belum pernah sejauh ini belum pernah membaca. Ya. Walaupun kesimpulan dari pemahaman saya terhadap sejarah gereja yang pernah kita pelajari, ada kemungkinan besar memang begitu. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini buku yang saya baca Pak sama dengan yang punya Ibu Ida tadi itu dikatakan di sana mereka itu diwajibkan pulang gitu Pak. Kalau sudah selesai khotbah itu harus gitu, harus pulang, nggak usah ikut Ekaristi gitu. Mungkin berbeda dengan yang Bapak baca. Lalu kemudian juga yang mengenai pertanyaan saya tadi, apakah mereka telanjang atau tidak juga dibahas dalam buku ini Pak. Dikatakan telanjang gitu. Ketika mereka. Lalu kemudian waktu acara pengusiran setan mereka itu berdiri macam di atas kulit kambing itu dalam keadaan telanjang juga Pak. Oh sampai ada penggambaran begitu ya? Iya ya. Ya, kalau gitu informasi tersebut tidak ada dalam buku ini. Ya, buku ini ringkas banget ini di sini, ringkas banget. Kalimatnya hanya begini. Ya, saya bacakan aja kalimatnya. Yang masih berkaitan dengan tadi 4 tanda itu. Penerimaan itu ditandai dengan acara yang terdiri dari 4 bagian, yaitu pengucapan kata-kata yang dianggap mengusir roh-roh jahat darinya, pembubuhan tanda salib pada dahinya, penumpangan tangan, penyuguhan garam kudus. Lalu mulailah masa percobaan yang berlangsung 2-3 tahun. Sebagai calon anggota, ia tidak diperbolehkan menghadiri seluruh ibadah Kristen. Sesudah bagian pendahuluan, yaitu dalam tanda kurung doa, pembacaan Alkitab, khotbah, dia bersama sesama calon anggota harus meninggalkan gereja sehingga mereka tidak menghadiri perayaan Ekaristi. Dalam hubungan ini kita mencatat bahwa dalam karangan pengajaran pertama ini sakramen-sakramen hanya disinggung sepintas lalu. Baru menjelang saat pembaptisan yang biasanya terjadi pada malam Paskah, para calon diberi bimbingan yang lebih intensif yang meliputi penjelasan mengenai upacara-upacara gereja yang selama itu dirahasiakan bagi mereka, khususnya baptisan kudus dan Ekaristi. Ya, gitu aja. Ya, berarti edisi yang lebih baru itu di bagian pendahuluannya, pengantarnya, dia memberikan lebih banyak informasi tambahan ya mengenai kondisi pada waktu itu. Yang Pak Bildat sampaikan tadi itu kalau tidak salah di bagian pengantar dari penulisnya ya Pak Bildat ya, yang diminta untuk dilihat di footnote di sermonnya Agustinus. Ya betul Bu, pengantar dari penulis. Ya, jadi
tidak yang langsung dituliskan di dalam isi dari apa yang dituliskan Agustinus kepada siapa tadi? Diogratias. Diogratias. Iya, Ya. itu. Jadi memang mesti dicek ulang di situ diberikan footnote untuk melihat yang soal pembaptisan di atas kulit kambing kayak tadi itu penulisan dari ini pendahuluan dari buku ini. Iya. Saya sambung ya Pak Ahli ya. Oke. Mengenai ya ini tadi kesan saya pertama di dalam buku ini saya melihat ini semacam sebuah petunjuk begitu bagi siapa yang akan melaksanakan. Nah, dari yang Pak Ali sampaikan tadi saya pikir ya bisa memperjelas saya. Oh, jadi ada diaken yang ditunjuk untuk melakukan wawancara dulu. Begitu ya. Jadi wawancara itu nanti kalau sudah mantap baru kemudian masuk di dalam kelas katekisasi yang sebenarnya. Apakah seperti itu ya Pak Ahli? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai fungsi diaken Pak Ahli pada masa itu. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul itu pembedaan antara presbiter dengan diaken itu kan antara bahasanya kan pelayanan firman dan pelayanan meja. Termasuk Stefanus pun meskipun dia itu disebut penuh dengan Roh Kudus, lalu kemudian dia banyak juga melakukan mujizat dan tanda. Tapi nampaknya kan memang di dalam hal pengajaran, pemberitaan firman itu lebih kepada para rasul. Nah, ketika tadi pada waktu itu bahwa diaken Diogratias ini itu diberikan yaitu dia yang meminta begitu kan untuk seolah diberi petunjuk ini bagaimana ini untuk melaksanakan fase atau tahapan wawancara ini. Nah, apakah pada waktu itu juga ada kualifikasi kemampuan di dalam mengadakan meskipun ini sifatnya kayak bertanya jawab kayak tadi itu ya kayak bertanya jawab menjelaskan meskipun ringkas apalagi cuma dalam satu kali jadi mungkin satu zaman begitu ya. Itu apakah ada kualifikasi juga untuk pengajar diaken yang diberikan tugas seperti ini. Lalu selanjutnya kalau tadi kita lihat Agustinus sendiri mengarahkan jadi materi untuk diberikan kepada calon itu disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Apakah dari sisi para diaken ini juga kalau kita mau konsisten kan berarti juga mestinya sama. Kalau diakennya itu tidak berpendidikan, tadi itu ada S1, bukan S ya, 1, 2, 3, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, begitu ya. Jadi kalau calonnya itu tingkat 1, 2, 3, berarti diakennya juga mestinya ya menyesuaikan ya. Masa seandainya diakennya itu tingkat 1 misalnya, terus kemudian calonnya tingkat 3 kan tidak. Nah, apakah mungkin secara tak langsung juga akan disesuaikan pengklasifikasian atau pembagian tugas-tugas di antara para diaken itu. Lalu yang terakhir Pak Ali, nah kembali kepada fungsi diaken. Apakah kalau kita lihat sedemikian rupa berarti memang sebetulnya diaken itu meskipun tadi sudah diberi petunjuk oleh Agustinus, ya dia harus punya kualifikasi kemampuan untuk biarpun dia mungkin bukan pengajar kelas katekisasinya, dia tidak memberitakan firman, tapi dia harus punya kemampuan di dalam memahami pokok-pokok iman Kristen itu. Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, kita bedakan dua hal dulu, yang di konteks zaman Agustinus dengan nanti yang banyak berkaitan dengan teologi sistematika, yaitu eklesiologi. Ya, yang Agustinus dulu. Jadi yang di buku ini hanya merupakan bahan yang akan langsung dibicarakan oleh diaken yang bertugas atau orang lain bukan diaken yang mendapatkan tugas mewawancara. Ya, wawancaranya alasannya mantap bisa diterima langsung bahan yang singkat atau versi yang panjang langsung disampaikan. Ya, jadi diaken tentunya kita tidak pusingkan di sini. Diaken itu pendidikannya tinggi atau rendah, dan pasti ada diaken yang pendidikan tinggi dan diaken yang pendidikan rendah. Ya, pasti ada. Nah,
yang jelas bahwa diaken itu adalah pasti masuk fide itu. Fide apa tadi istilahnya, fidelus ya. Nah, yang kategori yang terakhir itu. Orang percaya. Ya, sudah dibaptis, bahkan mungkin sudah cukup agak lama menjadi orang percaya. Dan di antara orang yang sudah percaya cukup lama itu ya belum tentu dia juga diangkat jadi diaken, tapi ada di antara mereka diangkat jadi diaken, kemungkinan orang inilah yang bertugas mewawancara. Ya. Nah, dia wawancaranya udah mantap, sudah langsung diberikan mau pakai versi panjang ataukah pakai versi pendek kalau mau mengikuti petunjuk dari Agustinus. Ya, seperti itu aja sudah. Ya, langkah selanjutnya nanti berjalan sesuai dengan aturan gereja. Ya. Jadi dan itu bahan yang versi panjang maupun versi pendek itu disampaikan tampaknya hanya satu kali itu aja. Dalam satu pertemuan sudah cukup. Ya. Jadi kalau mau pakai versi panjang silakan, juga satu kali pertemuan sudah cukup. Jadi dia tidak ada pertemuan berulang-ulang. Dan sampai zaman Agustinus pun, Agustinus sendiri hidup maupun di zaman yang berkaitan dengan penulisan buku ini, kita belum mendapatkan petunjuk yang sangat tegas bahwa di zaman Agustinus sudah ada sistem kelas katekisasi. Ya, kita belum mendapatkan petunjuk itu. Ya, tampaknya di abad-abad pertengahan nanti baru mulai ada. Ya, tampaknya di zaman Agustinus belum ada. Ya. Katolik kan sampai sekarang masih mewarisi kelas katekisasi itu 1 tahun. Ya, kelas katekisasi 1 tahun. Dan setiap minggu ada belajar, setiap minggu pertemuan sekali belajar, setiap minggu pertemuan belajar. Ya. Tapi zaman Agustinus belum ada petunjuk bahwa dia melakukan itu. Ya. Jadi kemungkinan besar zaman ketika Agustinus yang belum ada kelas katekisasi yang baku, orang-orang tersebut katekumen itu mereka belajar, dapatnya dari mana? Dapatnya dari khotbah setiap minggu. Dapatnya dari mana lagi? Dari persekutuan di luar hari Minggu kalau ada mereka ikutin. Makanya tadi dikatakan nanti menjelang akan dibaptis menjelang Paskah itu mereka mendapatkan penjelasan yang lebih intensif, terutama berkaitan dengan baptis dan katekisasi. Ya. Nah, di luar hal baptis katekisasi itu kan sebenarnya pengajaran umum bagi semua orang percaya. Sehingga itu bisa didapatkan ya lewat khotbah. Nah, itu dulu kita perlu pahami ya, kondisi zaman. Karena kalau kita tidak pahami kondisi zaman itu nanti kita pakai model bergereja zaman sekarang dimasukkan ke dalam sistem bergereja zaman Agustinus. Nanti ada hal yang membingungkan. Ya. Gitu. Nah, tapi kalau yang kedua itu berkaitan dengan eklesiologi atau berkaitan dengan sistematika. Itu kita bisa pahami di zaman Agustinus. Karena apa? Zaman Agustinus kan 350 ke atas sampai 400-an. Nah, zamannya Agustinus ini pasti mengambil bentuk-bentuk model dari zamannya sebelum itu, yaitu gereja mula-mula. Di mana gereja mula-mula kita bisa diwakili dengan seperti kondisi di Yerusalem. Atau kondisi yang lebih berkembang di luar kota Yerusalem yang diwakili oleh penginjilan Paulus. Nah, berkaitan dengan hal soal diaken, presbiteros atau episkopos, itu banyak bersumber dari surat pastoral. Ya, surat pastoral. Jadi diaken dengan presbiter ada perbedaannya satu dalam hal soal diaken tidak diberikan wewenang mengajar. Presbiter diberikan wewenang mengajar. Ya. Tapi zaman kisah para rasul, jangan lupa di zaman kisah para rasul masih ada satu hal lagi yang cukup penting, yaitu adanya kehadiran para nabi. Dan para nabi punya wewenang mengajar. Ya. Nah, kalau Rasul Paulus kita tidak mengkategorikan dia nabi, ya, kita mengkategorikan dia rasul. Petrus kita tidak mengkategorikan dia nabi, kita mengkategorikan dia rasul. Nah, sehingga Petrus, Paulus itu yang mengajar. Oke, sampai situ dulu. Saya jadi penasaran dengan yang lalu.
sebentar Pak Alex. Saya jadi penasaran dengan waktu lalu ada satu buku yang bahasa Inggris yang di-share terakhir, yaitu dari ini ya. Yang ini yang versi terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Waktu itu sempat di-share di grup kita. Apakah di dalam versi bahasa Inggris itu ada juga pengantar yang pendek seperti ini atau pengantar yang panjang seperti buku yang Bapak Ibu itu ya. Tapi pasti itu berbeda ya. Karena yang bahasa Indonesia kan dilakukan oleh salah satunya Van den N ya. Kalau bahasa Inggris tentu dilakukan oleh orang lain. Ya. Siapa tahu informasi di buku yang versi yang e-book yang bahasa Inggris itu juga menolong. Silakan Pak Alex. Dilanjut ke Pak Bilda. Oke, saya mulai buku ini ternyata adalah hanya awal ketika diwawancara orang itu setuju mau menjadi Kristen, lalu baru mulai diajarkan. Jadi ini buku pegangan para diaken kalau boleh dikatakan gitu Pak, menyetujui mau menjadi Kristen gitu Pak. Ya, bisa dikatakan begitu. Ya Pak. Lalu setelah itu baru masuk tanda kutip 2-3 tahun ini persiapan untuk dibaptis Pak. Itu kita juga tidak tahu apakah ada katekisasi atau enggak. Itu hanya mungkin melihat pertobatan hidup atau kesaksian hidup, perubahan hidup, baru dikatakan sah atau tidak orang itu dibaptis. Kira-kira seperti itu Pak. Tampaknya gitu ya. Tampaknya 2-3 tahun itu juga belum ada kelas katekisasi pada zamannya Agustinus hidup. Oke. Silakan Pak Bilda atau Ibu Ida atau Ibu Rina. Dari gereja mula-mula atau gereja apa pola yang para rasul mengajarkan ini hanya perkembangan atau model pengajaran lokal yang di dalam di Roma waktu itu Pak gitu kira-kira. Ya, ayo putus-putus yang Pak kalimat Pak Alex. Oke, sorry. Mungkin ini hanya satu pola atau satu pengajaran, model pengajaran lokal Pak di daerah Romawi saja gitu Pak ya Pak. Bisa dikatakan begitu, ya, bisa dikatakan begitu. Tapi memang waktu itu pada zaman itu atau zaman Agustinus hidup, ya gereja belum terlalu tersebar luas juga. Namanya gereja tersebar luas di mana ya pada umumnya kita pahami dengan sepanjang penyebaran Kekaisaran Romawi. Kan begitu penyebaran gerejanya. Walaupun di luar Kekaisaran Romawi mungkin ada juga orang-orang Kristen yang sudah mulai penginjilan ke sana, misalnya seperti soal Thomas yang sampai ke India, atau bahkan ada orang bilang Thomas sampai ke China gitu. Ya, atau murid-muridnya Thomas gitu. Cuma kan di sana baik di India maupun di China, perkembangan gerejanya kan lebih belakangan. Ya, sementara perkembangan gereja di daerah-daerah yang merupakan bekas jajahan Romawi itu perkembangannya lebih awal, ya, dan lebih maju lah gitu. Ya, lebih maju artinya lebih cepat dewasanya. Tidak tentu bahwa lebih benar gitu loh, ya pengajarannya, tidak tentu. Tapi minimal kan dia lebih awal dan lebih cepat dewasanya, sehingga dia punya aturan-aturan main yang menjadi baku. Jadi istilahnya ini hanya satu bahan pengetahuan tentang perkembangan gereja dan cara mereka berjemaat Pak ya. Belum tentu harus jadi kiblat yang menjadi kiblat gereja-gereja masa kini Pak ya. Iya, iya. Ya, yang ini hal-hal begini kan pasti nanti banyak mempengaruhi gereja di abad pertengahan. Ya, model yang Agustinus ini kan akan banyak diadopsi oleh zaman gereja abad pertengahan, dan sebagian kita lihat dari 4 tanda itu kan sebagian masih diwarisi oleh gereja Roma Katolik, ya, termasuk soal pembuatan tanda salib gitu, ya. Walaupun mungkin bisa sedikit bergeser maknanya, tapi itu kan masih dilakukan. Soal garam itu juga, ya. Pak Ali. Ya. Pak, kalau dari saya ini kan
pengajaran kepada calon yang akan menjadi warga Kristen ya. Kalau zaman sekarang itu kan Kristen sama Katolik itu kan beda ya. Ya, Cuman mungkin karena pada masa itu Agustinus baru saja kan apa nih terjadi reformasi itu ya. Sehingga dogmanya atau ajaran-ajarannya tentang kekristenan pada saat itu masih terpengaruh oleh ajaran-ajaran Katolik ya, seperti tadi tanda salib, kemudian penyuguhan garam kudus. Kalau penumpangan tangan sih sama ya, kita akan ada juga. Atau pengusiran roh. Apakah seperti itu, Pak? Karena waktu itu masih baru dari agama Katolik kepada Kristen, sehingga masih terdapat atau terpengaruh oleh ajaran-ajaran Katolik pada masa itu. oke, silakan tanggapin, Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa nanggapin yang pertanyaan dari Ibu Ida nih. Zaman Agustinus itu kan masih Katolik, Oke, belum itu reformasi. Karena gini Pak Bildad, kalau kita baca kan ada contoh penjelasan tentang agama Kristen. Makanya di situ kan supaya saya secara khususnya mendapatkan pencerahan ini apa untuk agama Kristen atau memang untuk atau masih apa nih berbau-bau Katolik itu. Nah, supaya nanti kalau ada pertanyaan buku itu untuk orang Katolik ataukah untuk orang Kristen. ya, Karena di dalamnya juga tentang pengajaran agama Kristen. ya. Silakan tanggapin. Semua kita harus bisa nanggapin pertanyaan ini ya. Kalau udah repot loh nanti. Ya, Pak Ali, kalau dari sisi tahun itu kan masih baru tahun 400 sekian, itu kan Ya, ya masih termasuk gereja mula-mula lah kira-kira, sedangkan reformasi, pemisahan Kristen dan Katolik Protestan itu kan 1500 abad ke-16 gitu kan kira-kira. Jadi ya benar, kalau menurut saya seperti kata Pak Bildad itu kan masih jadi satu, gereja masih menjadi satu. Tapi kalau mungkin pertanyaan Bu Ida itu, kalau saya lebih cenderung ya bingung mungkin apa menempatkan ini tradisinya Katolik atau tradisinya Kristen Protestan yang sekarang, setelah dilihat dari mana, dilihat dari setelah abad ke-16 itu Pak, gitu kan. Ya jawabannya sederhana, ya kembali ke masalah Kristen masih jadi satu itu dulu gitu. Jadi mau berlaku di Katolik, mau berlaku di Protestan ya masih tetap bisa berlaku gitu. Iya, iya. Nah, jadi poin itu kita harus sampai. Jadi di zamannya ini, ya, zamannya Agustinus ini gereja masih satu, ya. Zamannya Agustinus ini gereja masih menjadi satu. Tapi bibit-bibit ke arah terbaginya nanti ada, terutama yang paling disepakatin itu bersama adalah tahun 1054. Tapi 1054 itu adalah pemisahan Protestan, pemisahan apa ini namanya, gereja Barat dan gereja Timur, istilahnya gitu. Ya, gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Timur nanti menjadi ortodoks gitu loh, ya. Gereja Barat dan gereja Timur. Terus Protestan dan Katolik nanti baru 1517, ya. Kita bisa katakan begitu. Jadi di zaman Agustinus ini kita hanya bisa sebut gereja aja, ya. Kadang-kadang pakai istilah Katolik tidak tepat di sini zaman ini, ya. Pakai istilah Protestan lebih tidak tepat lagi. Pakai istilah Kristen pun tidak tepat di sini, ya. Karena kita memahami istilah Kristen seperti kondisi Indonesia sekarang. Kita baginya apa agamanya? Katolik. Apa agamanya? Kristen. Jadi maksudnya Kristen apa? Maksudnya Kristen Protestan. Jadinya kan begitu, ya. Jadi zaman Agustinus ya tidak ada Protestan Katolik gitu. Yang ada cuma gereja. Ya. Sehingga dalam buku-buku ini, baik buku ini maupun buku yang lain, ketika mereka pakai istilah Katolik di sini, maka yang dimaksud ya itu gereja. Atau kalau kita mau lebih luas sedikit, lebih pakai frase, yaitu gereja am. Gereja am, itu aja. Ya. Gereja Katolik itu sebenarnya terjemahnya gereja am. Cuma kan tidak bisa lagi kita pakai istilah begitu. Karena jadinya Katolik maksudnya itu Katolik yang berkembang sekarang yaitu di Roma. Ya, jadi sehingga untuk zaman Agustinus kita mending pakai kata gereja atau gereja am. Ya, gereja yang satu. Atau ini Pak Ali, ada juga yang memberikan istilah kekristenan yang Katolik.
Katolik itu kan artinya satu gitu ya. Jadi kekristenan yang Katolik itu juga mungkin bisa Pak Ali? Ya, bisa aja. Ya. Bisa aja. Agak ruwet, tapi minimal Bapak Ibu jangan lupa dengan sejarah-sejarah tonggak-tonggak besarnya. Ya, Protestan dan Katolik baru mulai terpisah sekitar 1517. Timur dan Barat baru mulai terpisah 1024, kira-kira gitu. Jadi tonggak-tonggak besar itu kita pegang, sehingga kita tidak salah menempatkan zamannya. Ya. Terus Pak, kalau untuk masalah itu kan Katolik yang terbesar ya pada masa itu. Apakah itu juga seperti Donatisme, Manikeisme itu kan masih apa nih? Seperti agama Kristen atau Katolik pada masa itu kan hampir sama ajarannya. Mungkin ada beberapa yang menyimpang. Tapi apakah pada masa itu ada agama-agama lain selain itu, Pak? Misalnya mungkin Yahudi atau mungkin yang didominasi oleh agama lain setelah selain Katolik? Ya, nah jadi yang tadi Ibu Ida ajukan pertanyaan di situ, lebih bagus kita pakai istilah gereja, ya, gereja aja sudah lebih jelas gitu. Di gereja di zamannya Agustinus, ya gereja menghadapi Donatisme, pengajaran Arius, pengajaran Pelagian, termasuk pengajaran Manikeisme, gitu. Ya, begitu-begitu yang besarnya. Ya, sampai zamannya Agustinus, pengajaran yang menyimpang dari gereja yang satu, ya, atau kekristenan yang satu, ya seperti itu, berhadapan dengan Pelagius, Arianus, Donatisme, terus agama lain yaitu Manikeisme. Ya. Tapi agama lain di zaman itu banyak, cuma gereja kan tidak sempat berurusan. Ya. Zamannya Agustinus nampaknya gereja belum ada urusan dengan agama Konghucu. Ya. Juga belum ada urusan dengan agama Islam. Agama Islam kan belum lahir. Ya, belum lahir. Tapi agama Konghucu sudah jauh lahir. Agama Buddha sudah lama ada, agama Hindu juga sudah lama ada. Cuma perkembangan gereja sampai zaman Agustinus, gereja belum pernah menghadapi tantangan berurusan dengan agama Buddha, Hindu, Konghucu, banyak lagi termasuk agama kejawen kalau kita mau ngomong di Indonesia kan. Persoalannya kan adalah zamannya Agustinus kan gereja atau penyebaran Injil belum sampai ke Indonesia, ke Nusantara gitu. Jadi kekristenan kan belum pernah menghadapi pergumulan berhadapan dengan agama suku di Indonesia. Nah, seperti itu, ya. Jadi garis besar sejarahnya kita pegang. Ya. Kalau ada nanti kita salah menempatkan dia, salah menempatkan dalam konteksnya. Oke, silakan kalau ada lagi. Ya, kalau ada cukup ya. Tadi silakan nanti Bapak Ibu saudara-saudara lanjutkan siap-siap untuk itu, untuk untuk presentasi pilih bahan masing-masing berkaitan dengan